Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aska Gibran. Hari ini kita mau belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jangan lupa disimak ya. Setiap makhluk hidup selalu bergantung dengan makhluk hidup lainnya agar dapat bertahan hidup. Saling ketergantungan antar makhluk hidup tersebut akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Menurut kamu, interaksi apa yang terjadi antara kedua jenis hewan pada gambar tersebut? Apa saja jenis-jenis interaksi yang terjadi di dalam ekosistem? Tahukah kamu bahwa interaksi antar makhluk hidup yang terjadi di ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan dan kelestarian ekosistem? Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu akan mengetahui jenis-jenis interaksi yang terjadi di ekosistem. Selain itu, kamu dapat berperan menjaga kelestarian ekosistem di sekitarmu. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita simak pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu, benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, lingkungan bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengarah pada proses perbaikan atau dapat juga mengarah pada proses kerusakan. Setiap makhluk hidup menempati tempat tertentu dalam lingkungan. Tempat tersebut dinamakan habitat. Sebagai contoh, habitat cacing tanah berada di tanah yang lembab. Tanah lembab memiliki suhu, kelembapan, dan zat organik yang sesuai dengan kebutuhan cacing tanah. Suhu, kelembapan, dan zat organik merupakan komponen fisik dan kimia. Kedua komponen ini merupakan komponen abiotik karena tidak termasuk makhluk hidup. Jadi, komponen fisik dan kimia merupakan lingkungan abiotik bagi cacing tanah. Selain cacing tanah, di tanah lembab juga hidup berbagai jenis makhluk hidup seperti semut, jamur, dan lumut. Semua makhluk hidup tersebut merupakan komponen biotik. Bagi individu cacing tanah, semua makhluk hidup di luar dirinya merupakan lingkungan biotiknya. Jadi, di dalam lingkungan terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya disebut komponen hidup, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Misalnya, suhu, cahaya, air, kelembapan udara, dan tanah. Kalian sudah mengetahui komponen-komponen yang menyusun suatu lingkungan. Setiap komponen saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu hubungan timbal balik. Adanya hubungan timbal balik antara komponen yang ada di lingkungan akan membentuk suatu sistem yang disebut ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen biotik dan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan saling mempengaruhi. Di dalam ekosistem, komponen biotik akan melakukan perannya masing-masing. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau autotrof. Organisme yang termasuk dalam kelompok produsen adalah tumbuhan.
Konsumen berarti pemakai. Organisme ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan makanannya, organisme ini tergantung pada organisme lain. Oleh karena itu, konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana.